Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Hamidah dengan NIM 18010035054. Saya merupakan mahasiswa semester 6 Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang perkembangan otak anak usia dini umur 0 sampai 4 tahun beserta stimulasinya. Nah, untuk yang pertama itu kita membahas tentang perkembangan otak anak usia dini. Nah, jadi perkembangan otak anak memiliki relasi kuat terhadap aspek-aspek perkembangan lainnya seperti kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan fisik motorik. Nah, Stanford pada tahun 2010 dalam halaman 113 menyebutkan bahwa otak tidak hanya mengatur perilaku, tetapi juga otak mengatur metabolisme. Nah, otak menjadi pusat yang mengatur seluruh aktivitas keseharian manusia, baik dalam berperilaku, berpikir, maupun emosinya. Jadi tepat jika otak disebut sebagai pusat kendali atau control room bagi manusia dalam berperilaku dan juga mengatur metabolisme tubuh. Sebagai pusat kendali, otak tentunya berperan sangat vital bagi manusia. Oleh sebab itu, organ tubuh satu ini harus dijaga dan dipelihara dengan sebaik mungkin. Selanjutnya yaitu otak manusia, seperti halnya bagian tubuh atau organ tubuh lainnya, otak tersebut mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bahkan Nelson pada tahun 2011 menyebutkan bahwa otak merupakan salah satu organ tubuh yang mengalami perkembangan luar biasa pada masa pranatal. Nah, diperkirakan setelah lahir, otak anak akan memiliki sekitar 100 miliar sel saraf atau neuron. Nah, sedangkan berat otak pada anak baru lahir itu kira-kira sekitar 25% dari berat otak orang dewasa. Nah, otak merupakan organ tubuh yang posisinya berada di bagian paling atas tubuh, yaitu di bagian kepala. Otak ditutup oleh tengkorak yang cukup kuat sehingga aman dari benturan. Mengingat organ otak ini cukup lunak sehingga dengan dibungkus oleh tulang tengkorak cukup aman dari benturan yang dapat menyebabkan otak terluka. Tetapi teman-teman jangan terlalu sering atau malah mencoba untuk membenturkan kepala ya. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, otak diartikan sebagai benda putih yang lunak terdapat di dalam rongga tengkorak yang menjadi pusat syaraf. Nah, hal yang serupa dikemukakan oleh Johnson pada tahun 2008 pada halaman 41 yang menuliskan bahwa otak manusia normal berwarna kulit putih manusia dan cukup lunak sehingga dapat dipotong dengan pisau roti. Berarti lunak sekali ya. Mungkin kalau kita tersentuh dengan benda tajam, pasti akan langsung terpotong. Nah, pada usia 2 tahun, perkembangan otak anak sudah mencapai 75% dari berat otak orang dewasa. Hal ini tentu memberikan dampak yang luar biasa terhadap perkembangan anak. Nah, perubahan ukuran besar otak anak tentunya menjadi suatu keniscayaan karena organ otak seperti organ tubuh lainnya yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hal penting lainnya yang terkait dengan otak yaitu perkembangan neuron atau sel syaraf yang ada di otak. Sel-sel syaraf akan menjalin hubungan satu sel dengan sel lainnya yang ada di dalam otak. Sel-sel syaraf tersebut saling berkoneksi atau saling berkaitan satu sama lain sehingga membentuk seperti serabut-serabut lembut yang menutup area otak. Serabut-serabut otak ini akan semakin penuh seiring dengan pertambahan usia anak. Jadi ketika umur kita bertambah, maka serabut-serabut itu juga akan bertambah. Nah, selanjutnya itu bagian-bagian otak. Otak manusia memiliki dua belahan besar, yaitu belahan kiri dan belahan kanan. Nah, kedua belahan itu
berada pada bagian otak yang paling besar, area atau bisa disebut dengan otak besar. Otak besar ini menguasai 80% wilayah yang ada di otak. Sisanya adalah otak kecil, otak tengah, dan sumsum lanjutan. Jadi, ada 4 wilayah yang ada pada otak manusia, yaitu otak besar, otak kecil, otak tengah, dan sumsum lanjutan. Keempat bagian wilayah tersebut memiliki peran dan fungsi tersendiri yang berbeda-beda. Nah, perkembangan otak anak yang sedang tumbuh melalui 3 tahap. Yang pertama itu otak primitif atau action brain. Yang kedua, otak limbik atau feeling brain. Yang ketiga, neocortex atau disebut juga thought brain atau otak pikir. Nah, selanjutnya kita masuk ke stimulasi perkembangan otak anak usia dini, usia 0 sampai 4 tahun. Nah, kita bahas dulu ya stimulasi itu. Stimulasi adalah perangsang atau perangsang penglihatan, bicara, pendengaran, perabaan yang datang dari lingkungan si anak. Jadi stimulasi ini adanya dari lingkungan anak sekitar, baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, sekolah. Jadi keempat ini bisa menjadi stimulasi bagi si anak. Nah, anak yang mendapat stimulasi yang terarah akan lebih cepat berkembang dibanding anak yang kurang atau bahkan tidak mendapat stimulasi. Nah, stimulasi juga dapat berfungsi sebagai penguat yang bermanfaat bagi perkembangan anak. Berbagai macam stimulasi seperti stimulasi virtual penglihatan, verbal, bicara, auditif, pendengaran, taktil atau sentuhan. Nah, sehingga dapat mengoptimalkan perkembangan otak anak. Nah, pemberian stimulasi akan lebih efektif apabila memperhatikan kebutuhan anak. Nah, kebutuhan anak sesuai dengan tahap perkembangannya, bukan sembarangan ya. Jadi kita harus menyesuaikan dengan tahap atau umur si anak. Nah, stimulasi apa yang cocok ketika anak berusia 1 tahun, stimulasi apa yang cocok ketika anak berusia 2, dan seterusnya. Nah, kita lihat apa yang perlu dia butuhkan. Nah, pada tahap perkembangan awal, anak berada pada tahap sensorik motorik. Nah, pemberian stimulasi virtual pada ranjang bayi akan meningkatkan perhatian anak terhadap lingkungannya. Bagi anak akan merasakan kegembiraan dengan cara tertawa dan menggerak-gerakkan seluruh anggota tubuhnya. Tetapi bila rangsangan itu terlalu banyak, reaksi dapat sebaliknya, yaitu perhatian anak akan berkurang dan bahkan anak bakalan menangis. Nah, selanjutnya contoh stimulasi perkembangan otak anak usia dini usia 0 sampai 4 tahun. Nah, ini contoh stimulasi pada aspek perkembangan kognitif. Nah, untuk anak umur 0 sampai 3 bulan, stimulasi yang sederhana yang bisa kita lakukan yaitu yang pertama, anak diletakkan pada posisi telungkup di badan kita. Nah, yang kedua, ajarkan anak untuk melihat ayahnya dan mengenalkan bahwa ini ayahnya. Nah, selanjutnya itu ajak bicara si anak walaupun responnya hanya tersenyum atau menggerakkan badannya. Nah, selanjutnya stimulasi pada anak umur 3 sampai 6 bulan. Nah, stimulasi yang sederhana yang bisa kita lakukan yang pertama itu yaitu anak sering diletakkan pada posisi tengkurap. Nah, yang kedua, letakkan mainan berwarna dengan posisi berpindah-pindah. Jadi orang tua harus memindahkan posisi mainannya. Yang ketiga, yang ketiga itu sering-sering mendengarkan berbagai bunyi-bunyian kepada anak. Nah, yang keempat,
ketika berbicara dengan anak, ulangi beberapa kata. Nah, untuk selanjutnya yaitu pada anak usia umur 6-9 bulan. Nah, stimulasi sederhana yang bisa kita lakukan, yang pertama itu anak sering diletakkan dalam posisi duduk. Jika belum bisa duduk sendiri, maka bisa dilakukan dengan mendudukkan anak di depan kita, atau mendudukkan anak lalu ditopang dengan bantal atau boneka dan lainnya. Nah, yang kedua, berikan mainan atau makanan yang dapat dipegang dan berikan benda yang dapat digenggam. Tetapi mainan ini yang aman ya, bukan mainan yang keras. Nah, yang ketiga, arahkan benda bergerak pada anak. Jadi misalkan mainan mobil-mobilan, kita arahkan kepada anak. Yang selanjutnya, anak dilatih mengucapkan mama, papa, nenek, kakek, kakak. Nah, yang kelima yaitu ajak anak bermain ciluba dengan memperhatikan gerakan kita, maka itu akan menjadikan stimulasi sederhana untuk anak. Nah, selanjutnya stimulasi pada anak usia 9 sampai 12 bulan. Nah, stimulasi sederhananya yang pertama itu berjalan dengan berpegangan. Nah, misalkan anak kita pegang tangannya, lalu anak diajarkan untuk melangkah selangkah demi selangkah. Nah, yang kedua, ajari anak menyusun beberapa balok atau kotak besar. Yang ketiga, ajari kata-kata yang mudah ditirukan anak seperti makan, minum, mama, papa, dan sebagainya, yang tidak terlalu sulit kata-katanya. Nah, yang keempat, ajari anak memberikan mainan atau benda yang diminta orang lain. Jadi di sini kita mengajarkan anak untuk bisa berbagi dengan temannya, bisa berbagi dengan orang lain. Selanjutnya yaitu pada anak usia 12 sampai 8 bulan. Stimulasi sederhananya yaitu yang pertama, ajak anak bermain lempar tangkap bola mulai dari ukuran yang terbesar sampai yang terkecil. Yang kedua, anak diberi mainan dalam berbagai ukuran atau bentuk. Yang ketiga, ajak anak melakukan aktivitas luar seperti bermain air, bermain ayunan, ataupun menendang bola. Yang keempat, ajaklah anak untuk mengenal nama anak dengan cara sering-sering memanggil anak dengan namanya. Selanjutnya untuk usia 8 sampai 24 bulan. Stimulasi sederhananya yaitu 1, ajaklah anak untuk bermain benda yang dimainkan dengan cara dipukul. Nah, yang kedua, kenalkan anak untuk memahami wajah ayah ibunya dan keluarganya. Yang ketiga, ajaklah anak untuk bermain permainan dengan orang lain. Yang keempat, ajaklah anak untuk bermain atau mencicipi berbagai macam rasa. Yang selanjutnya untuk anak umur 2 sampai 3 tahun. Nah, stimulasi sederhananya yaitu 1, ajaklah anak bermain dengan bertemu anak lain. Kemudian ajaklah anak untuk melihat dan mengajari anak untuk bagaimana cara meminjam mainan kepada temannya. Yang kedua, ajaklah anak bermain atau menggambar dengan hasil pemikiran sendiri. Yang ketiga, kenalkan anak pada kegiatan sehari-hari seperti makan, minum, mandi, berangkat ke sekolah, dan masih banyak pekerjaan lainnya. Yang selanjutnya yaitu pada anak umur 3-4 tahun. Stimulasi sederhananya yaitu yang pertama, ajaklah anak untuk menghitung 1-10. Yang kedua, ajaklah anak untuk mengenal huruf.
Yang ketiga, ajaklah anak untuk mengenal berbagai bentuk atau ukuran. Yang keempat, ajaklah anak bermain di sekitar rumah dan memperhatikan apa yang ada di sekelilingnya, dan selanjutnya kita bertanya apa saja yang dia amati. Yang kelima, ajaklah anak untuk paham tentang situasi yang sedang dia hadapi. Mungkin cukup sekian video kali ini. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.